Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wal qur'an. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Al-Hikam, Tangga Suci Kaum Sufi, bagian 1, hikmah-hikmah. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Termasuk tanda yang menunjukkan pada mengandalkan amal perbuatan adalah surut harapan kepada Allah ketika terjadi kesalahan atau melakukan suatu perbuatan dosa. Orang-orang yang beramal, beribadah, dan mengandalkan amal perbuatannya terbagi menjadi 2 golongan. 1 golongan ibad atau hamba-hamba. Mereka mengandalkan amal ibadah mereka sebagai upaya untuk bisa masuk surga dan menyelamatkan diri dari api neraka. 2 golongan muridun atau mereka yang ingin sampai kepada Allah dan dihilangkan tabir-tabir penutup mata hati yang membuatnya buta, tak mampu melihat hakikat. Mereka mengandalkan amal untuk mencapai cita-cita mulia ini. Mengandalkan amal adalah suatu hal yang tidak terpuji, baik yang timbul dari perasaan kaum ibad maupun muridun. Mengandalkan amal berarti mengandalkan kekuatan diri dan menganggap bahwa amal ibadah yang dilakukan adalah timbul dari upayanya. Padahal tidak ada orang yang mempunyai kekuatan untuk beramal ibadah atau menghindari dosa. Semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Seseorang melakukan sholat, berarti Allah lah yang membuatnya bisa melakukan sholat. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk beribadah dan tidak ada kekuatan menghindar dari dosa kecuali atas pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Sementara arifun, orang-orang yang mengetahui hakikat, tidak memandang diri mereka bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu mereka tidak pernah bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyaksikan bahwa semua amal perbuatan yang nampak pada diri mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak memasukkan seseorang ke dalam surganya, menyelamatkannya dari nerakanya. Artinya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajib dilaksanakan dalam bentuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian manakala timbul perbuatan taat pada diri kita, maka itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Perbuatan tersebut sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki keselamatan kita. Kemudian ketika timbul suatu kesalahan oleh kita, janganlah surut harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang menurunkan karunia, memberi pahala ataupun mengampuni dosa. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwati khafiyyah.
wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatum minal himmatil aliyah. Keinginanmu bertajrid melulu beribadah tanpa berusaha mencari rizki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dirimu pada makom kasab, atau suatu kedudukan yang rizki pemegangnya bisa didapat dengan usaha. Adalah bisikan nafsu yang halus. Sedangkan kemauanmu untuk terkasab, yaitu bekerja mengais rizki, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dirimu pada makom tajrid, kedudukan yang pemegangnya diberi rizki tanpa berusaha mencarinya, adalah kemerosotan dirimu dari himmah aliyah, cita-cita yang mulia. Tanda bahwa seseorang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kedudukan kasab ialah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan lapangan pekerjaan baginya. Agamanya tetap selamat ketika melakukan pekerjaan tersebut, bahkan membuatnya tidak tamak ketika melihat harta orang lain, serta tidak menyibukkan sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, baik kewajiban lahir seperti sholat maupun kewajiban batin seperti takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tanda bahwa seseorang didudukkan pada kedudukan tajrid adalah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya makanan yang dibutuhkan dengan cara yang mudah dan tidak diperkirakan datangnya. Hatinya tetap tenang ketika tidak ada rezeki yang datang, tetap teguh bergantung kepada Allah dan terus menekuni kesibukannya untuk beribadah. Orang yang bermakom kasab dan ingin bertajrid itu karena didorong oleh syahwat. Andai kata tidak, tentu dia senang dan puas dengan kedudukan yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Syahwat yang mendorongnya sangat tersembunyi karena tertutup oleh kulit luar berupa ibadah. Sedangkan orang yang bermakom tajrid dan menghendaki makom kasab berarti menurunkan dirinya sendiri dari makom yang tinggi, yaitu kembali kepada makhluk setelah terbuka kesempatan untuk melulu beribadah dan bercinta dengan Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya seorang salik, orang yang menapaki jalan menuju kehadirat Al-Haq, menempatkan dirinya pada makom yang dipilih oleh Al-Haq untuk dirinya. Melulu beribadah kalau bermakom tajrid, dan beribadah sambil bekerja mencari nafkah kalau makomnya kasab. Semoga dapat difahami. Semoga dapat membantu saudaraku sekalian untuk dapat menapaki setapak demi setapak mengenal Allah, menjadi hambanya yang terpilih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.